Berarti ini otentik punya Batik Kaserangan dari timnya Bu Mida ya? Ya, dari tim kami. Yang intinya tim Batik Kaserangan itu terdiri dari pengelola, pengrajin, dan atau yang memiliki potensi, yang memiliki Batik Kaserangan itu. Tetapi Batik Kaserangan tidak berdiri sendiri, pasti di situ ada timnya. Tim itu diantaranya pembatik. Pembatik itu terdiri dari pengrajin khusus untuk cetak, pengrajin khusus untuk yang memiliki skillnya yang meracik warna dan mencelup. Lalu itu sangat itu ya Bu ya. Misal sama TV ini harus datang dan beli nih batik Kaserangan. Ini batik khas dari Kabupaten Serang ya Bu ya. Karena setiap motifnya ini diambil dari potensi masing-masing kecamatan. Nah sekarang meluas. Nah meluas lagi sekarang setelah ini meluaslah saya ada gagasan yang saya ada dalam ide pikiran bahwa ini kita punya 29 kecamatan. Bagaimana kalau kita ciptakan motif-motif ini ada khasnya dari setiap kecamatan. Di antara yang pertama saya angkatlah yang namanya gerabah dari Ciruas. Kami kasih nama Bumi Ayu. Nah, ini ciri khas dari Kecamatan Keramat Watu dari Ciruas. Dan ini saya ambil ceritanya. Kenapa? Karena di sini waktu sempat saya baca di media ya bahwa ini sebenarnya nggak gampang. Nggak gampangnya yang ini pertama sekarang menjadi ekonomi kreatif daerah itu sendiri. Tapi awalnya ada Bu yang lucu. Ini adalah tiba-tiba ada sekelompok santri datang di daerah itu kata bapak-bapak pengrajin nih menjadi seorang pengrajin batik, pengrajin gerabah tapi dalam goa. Nah, yang sampai sekarang tanah itu tanah yang paling bagus menjadi buat bahan dasar itu hanya di Kampung Duku. Nah, itu saya gambarkan saya gambarkan tanah itu di sini, Bu. Ini saya anggap tanah liat. Kenapa gerabah ini seperti ini? Saya ambillah ya. Kenapa gerabah ini? Jadi saya tidak membuat gerabah ini asal jadi. Jadi pertama ini gerabah. Kemudian asalnya dari tanah liat. Lalu di sana persawahan yang tanah becek. Ini padinya. Lagi-lagi padi ya. Nah, ini padi, ini sawah. Lalu ini yang udah diimplementasikan digunakan masyarakat awal kalinya untuk cuci kaki saat dia masuk masjid. Itu. Ini tuh. Jadi kalau kita mau masuk masjid kan dulu nggak ada keran ya. Sekarang kan jadi kerannya ngucurin air ke saat mereka mau masuk masjid ini. Kemudian ini pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari seperti gentong, tempat beras, tempat ya macam-macam lah buat masak. Nah jadi tapi memang nggak banyak. Insya Allah yang saya masih ada modifikasi lagi tapi belum jadi. Jadi dituangkanlah pengrajin gerabah tuh hasil produk gerabah tuh ke dalam batik ini dan saya harus menguasai kenapa tuangkan ini, apa maksudnya ini apa maksudnya ini, apa maksud. Jadi di beberapa masing-masing ini punya maksud gitu, punya makna. Jadi cerita-cerita di dalam motif itu nggak asal banyak gerabah, nggak. Oh ini fungsinya dulu ceritanya untuk A, B, C. Nggak asal gambar ini ya. Asal gambar. Jadi ini adalah untuk cuci kaki. Ini untuk akan dulu digunakan gentong untuk air ya. Selain ini air. Ini sawah kayaknya ini sawah ini ya. Sawah. Ini sawah. Tapi waktu itu saya baru Bu, jadi belum sepintar sepintar sekarang. Belum maksudnya berpengalaman sekarang. Kalau sekarang kan makin banyak. Iya. Jadi cara mendesain itu saya belum bagus saja. Jadi masih acak-acakan. Ini ada perbaikannya. Insya Allah nanti ada mungkin di bulan depan ada gerabah ini saya modifikasi. Udah saya gambar sih. Jadi ini benar-benar hasil ini keranjang ininya Ibu, keranjang Bu, ini berarti hasil Ibu pertama kali menggambar? Iya, awal gambar. Sekarang saya modif lagi, udah ada baru lagi dibikin. Nah, terus yang ini kayaknya kayak terumbu ya? Bukan, ini adalah apa ya yang di Batu Kuwung. Ini Batu Kuwung nih ceritanya air panas, cuman ini sayangnya kegedean gitu lah. Sayangnya kebesaran ininya. Jadi kayak
jadi salah apa ya? Pokoknya perbaikan aja. Kalau saya sih ngeliatnya bagus-bagus aja. Harusnya. Jadi ini seolah seperti apa ya? Kayak gunung. Padahal mah bukan gunung. Ini kayak Gunung Krakatau ceritanya. Iya, padahal ini adalah apa ya? Tempat duduknya si pangeran yang saudagar kaya itu duduk petilasannya. Jadi ini seolah-olah apa? Coba gerabah Ibu yang baru. Gerabah. Nah, kemudian ini yang cerita Batu Kuwung ya. Ini kecamatan apa kita tahu ya, adanya di Padarincang. Nah, kemudian ada lagi yang saya ciptakan baru, ini Gunung Sari. Ini gagasan dari Bapak Ini baru juga deh. Enggak, udah lama banget. Nah, tapi memang jarang dipakai. Padahal bagus loh. Ini adalah tumbuhan yang ada di Rawadanau. Menurut Bapak Camat yang lama, Bapak Wawan ya kalau nggak salah. Ini kantung semar, tanaman langka yang satu-satunya ada di Banten saat itu. Oh ya, kantung semar tuh. Oke, kembali lagi ke ini coba. Juga jarang dilihat ini. Belum. Kok sekarang pas saya kesini kok banyak batik baru loh Bu Mida. Apa karena karena Bu Mida semakin terbuka gitu? Semakin terbuka, semakin inspirasi banyak. Tidak apa ya namanya? Tidak terbendung gitu loh. Maksudnya apa ya? Tidak ada yang menutupi, jadinya inspirasi. Yang jelas bebas. Lebih bebas. Jadi saya nggak mau dibatasi oleh seseorang. Pokoknya saya harus bebas. Jadi akhirnya jadi banyak. Ya. Nggak cuma dikit. Kembali lagi saya mengenai ini ya. Perluasan tadi. Ini akan perbaikan Ibu. Kalau dulu saya menggambarkan ini, sekarang udah mulai kayak gini. Ini nanti akan ceplok-ceplok nih. Kami bilang nanti akan ada pewarnaan yang kami sebut dengan pagi sore. Kalau ini kan biasa. Kalau ini akan pagi sore seperti ikan tadi itu. Ikan itu kan ada ya. Ikan balong, bandeng. Itu nanti akan seperti itu, akan nyeplok-nyeplok seperti itu, Bu. Ini bagus banget ini Bu Mida. Kenapa bisa kelihatan sekarang? Baru itu informasi. Tapi baru, tapi udah nyebar tuh kemana-mana. Nah, kembali lagi ke masalah kecamatan. Nah, mungkin sedikit ya yang kita sampaikan. Ini ciri khas kecamatan Keramat Latuni. Kalau ini saya udah punya nih kayaknya. Nah, Ibu yang punya dulu warnanya itu. Nah, jadi ini Dampu Awang nih cerita tapi ciri khas. Gambarnya beda ya? Kayaknya eceng gondok. Gondok deh kayaknya. Ada variasi aja gitu. Nah, kemudian ini ciri khas Pabuaran, bercerita tentang sindang heula, sindang. Mana? Nah, ini baru nih sebenarnya, baru dibikin. Sindang dan untirta. Nah, jadi kalau saya ceritain banyak banget Bu, karena jumlah motif kita itu ada 39, hampir mendekati 45 ya. Nah, tapi masih dibuat. Nah, ini tadi yang ciri khas. Kalau ini kombinasi. Nah, jadi gini, perlu juga saya jelaskan Ibu. Sedikit saya kembalikan lagi. Jadi batik Kaserangan itu memproduksi dua motif. Dan pertama motif kami sendiri yang tadi jumlahnya 39 sampai 40. Yang kedua, kami diberikan kepercayaan oleh pemerintah daerah, yaitu kepemimpinannya Ibu yang lama, bahwa kami mereka dari Pemda menciptakan 12 motif. 12 motif. Sebenarnya kalau aslinya saya lihat, kalau saya teliti itu cuma 10. Hanya saja dikembangkan dengan kata 12. Oke, ikuti aja 12. Tapi yang jelas supaya tidak miskomunikasi dan misunderstanding antara antara masyarakat dengan kami, bahwa batik Kaserangan itu batik Kaserangan, no batik yang di-create oleh yang ada di Cirata atau di Padarincang atau di Petir. Jadi batik Kaserangan itu hanya ada di PCI. Otentik punya Bu Mida. Ya. Berarti ini otentik punya batik Kaserangan dari timnya Bu Mida ya? Ya, dari tim kami. Yang intinya tim batik Kaserangan itu terdiri dari pengelola, pengrajin, dan atau yang memiliki potensi, yang memiliki batik Kaserangan itu. Tetapi batik Kaserangan tidak berdiri sendiri, pasti di situ ada timnya. Tim itu diantaranya pembatik itu terdiri dari pengrajin khusus untuk cetak, pengrajin khusus untuk yang memiliki skillnya yang meracik warna dan mencelup, lalu tim yang khusus untuk melorot atau membersihkan, tim yang untuk colet-colet itu timnya ibu-ibu. Itu apa tuh maksudnya? Colet-colet warna ini kan harus pakai tangan, colet pakai tangan satu-satu nih. Kalau ini kan namanya celup nih, baru kemudian dicolet-colet. Nah, colet ini namanya pengerjaan batik perempuan, kami sebut seperti itu karena perempuan yang ngerjakan. Kemudian dari tim itu terdiri juga tim selanjutnya dari produksi ini kan ada tim pengrajin khusus untuk
khusus untuk menjahit. Kita juga punya tim yang konveksinya, penjahitnya. Adapun alhamdulillah kalau untuk desain motif dari saya sendiri, desain baju, alhamdulillah saya juga sedikit memiliki kemampuan untuk mendesain baju. Nah, jadi dari motif-motif itu tadi terdiri dari diantaranya motifnya kaserangan yang jumlahnya lebih dari 30 sampai mencapai 39 motif. Dan alhamdulillah pemerintah daerah, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, pemerintah daerah memberikan delegasi. Kami diberikan kesempatan untuk memproduksi motifnya kabupaten yang di-create oleh dan digagas oleh Ibu Bupati dari mulai tahun 2001 dan di ovennya tahun 2002 dan tahun 2003 kami produksi, tahun 2003 kami produksi. Di antaranya motif kabupaten itu adalah ini. Jadi kepada masyarakat tolong tidak salah paham bahwa motif batik kaserangan itu adalah brand atau nama pemilik, nama dari pendoponya gitu loh. Tetapi batik kabupaten ini belum ada brand, dia hanya batik kabupaten sebenarnya, bukan batik kaserangan ya. Batik beda arti. Motif batik kabupaten ada 10 dan dia diproduksi oleh kaserangan. Mana aja tuh Bu kalau motif batik Kabupaten Serang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya itu sebenarnya disebut 12, tapi memang identiknya sebenarnya 10-nya satu lagi ini nih. 11 yang ini gitu ya. Kemudian ada lagi ini pencak silat. Oh, ini pencaksilat gitu. Nah, itulah yang disebut dengan motif kabupaten. Motif kabupaten yang di-SK-kan ya. Yang di-SK-kan oleh pemerintah. Dan itu diproduksi massal oleh semua pengrajin. Oleh pengrajin kami bertiga, tapi tidak diproduksi oleh orang lain, hanya kami bertiga delegasinya. Saya, Bapak Teddy, sama Bapak Aperi ya yang ada di Petir. Nah, kemudian untuk diketahui juga bahwa motif-motif itu bukan batik kaserangan, motif kabupaten. Kalau yang kaserangan yang memproduksi. Di luar 12 tadi, 12 motif. Yang 12 itu hanya batik kabupaten, yang lain baru kaserangan. Punya khas, ciri khasnya batik kaserangan. Kenapa punya ciri khas? Kaserangan juga kan punya, asal duduk Ibu. Ya. Kaserangan kan punya punya standar kualitas. Jadi kalau semua disebutkan kaserangan tentu bukan. Kaserangan itu adalah dia punya kualitas standar dari mulai panjang kain, pewarnaan, dan jenis-jenis kain yang dipasarkan, yang disiapkan dari mulai grade 1, grade 2, di antaranya kami punya grade 4. Grade 1 itu yang kami sebut dengan PMS atau kain katun biasa. Nah, itu ada 2. Katun biasa itu disebut dengan prima. Prima itu ada prima 1, prima 2. Prima 1 standar 1, prima 2 standar 2 yang bagus. Lalu yang premium yang kami sebut dengan standar high quality ya. Kayak ini apa tuh namanya? Itu masih sutra. Ya? Kalau yang premium kami ada 2, ada sutra katun 1, sutra katun 2. Nah, kemudian baru meningkat paling tinggi, ini ada yang kelima nih. Ini sutra asli. Nah, ini yang harganya 1,5 ya. Yang paling termurah nih ya Bu, yang termurahnya itu standar yang harga 150 ya macam ini. Itu. Nah, kalau ini berarti khas dari Bu Bida. Ini kabupaten. Oh, kabupaten. Ini kabupaten, Karangbolong masalahnya. Mana itu di sini? Itu tuh. Ini khas kabupaten nih, 2. Nah, jadi mungkin kalau untuk memahami mana punya saya, ini Karangbolong ya. Karangbolong. Mana punya kami, mana yang membedakannya? Pokoknya di luar dari 12 motif kali ya Bu. Iya, di luar motif. Di luar yang berjajar itu semua ini dari sampai mana nih? Dari sini. Oh, dari sini. Sampai ke kalau ini mah Nyimas Jong ya. Kimas Jong. Ini enggak, ini golok ciomas nih. Saya bikin kalau ciomas ada 2 versi. Ada golok ciomas seperti ini. Dan yang baru kami agak diminta oleh pihak pemilik batik golok ciomas sendiri, dia minta jangan gitu Bu, pengennya yang ini nih, angkatlah si Maharaja katanya gitu loh. Nah, ini nih. Kebetulan ini nggak kelihatan semua. Ini punya Bu Mida. Mana yuk yang golok ciomas yuk, yang asli yang bagus. Nah, ini kan kecampur-campur nih. Mana? Coba. Yang ini hasil desain dari batik kaserangan. Iya, hasil desain batik.
anak-anaknya itu. Jadi pemirsa Camat TV perlu dibedakan ya. Batik Kaserangan produksi yang dari nampak banget nggak ada yuk. Produksinya dari Bumida berserta tim dan batik Kabupaten Serang. Nah ini nih golok Ciomas tuh yang itu yang baru yang diminta oleh pengrajin harus golok Ciomas. Jadi dia diangkat yang Cimaharaja katanya itu. Jadi tapi orang provinsi tahu Bu kalau ini golok Ciomas nih, dia langsung mau aja gitu loh. Nah ini golok Ciomas. Nah itu yang paling atas ya. Itu golok Ciomas. Kalau ini kombinasi nih, cuman kombinasinya sama. Ini motifnya kabupaten pencaksilat, ini motif kami. Oh, dikombinasikan. Dikombinkan supaya adil, supaya semuanya nampak gitu. Yang disebut dengan batik Kaserangan itu brand ya, atau yang disebut dengan merek otentik. Brandnya dari batik Kaserangan itu sudah menjadi paten ya, hak paten. Hak paten. Jadi kalau batik Kaserangan itu paten yang dimiliki oleh PT Batik Kaserangan yang didelegasikan dengan nama saya. Dan kami terdiri dari beberapa rekanan tim pengerjaan dari Oh, jadi ada rekanan yang sampai konveksinya juga. Sampai konveksi ada. Bahkan yang menjahit lomat tutup kepala itu juga tersendiri. Jadi pemirsa Camat TV kalau mau datang ke sini itu bisa kita sampai jadi bajunya juga bisa. Ya. Karena rata-rata untuk ASN kan kadang-kadang nggak mau ribet ya. Jadi mereka misalnya pesan baju batik, pesan batik untuk pengadaan tinggal ini. Pilih motif, warna, udah langsung jadi. Dan disepakati mau jadi baju hanya sebatas bahan. Iya, itu kami